السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي. قال ابن إسحاق رحمه الله حدثني عبد الملك ابن عبد الله ابن أبي سفيان الثقفي وكان واعية. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah menyampaikan kepada kami Abdul Malik ibn Abdullah ibn Abi Sufyan Al-Thaqafi wa kana wa'iyah, dan dia adalah seorang yang cerdas. Qala, beliau menyatakan qadima rajulun min irashin bi ibilin lahu Makkah. Yani qadima Makkah rajulun min irash bi ibilin lahu. Yani Makkah maf'ulun dari qadima. Kata beliau, datang seseorang dari suku Irash, Al-Irashi. Dan suku Irash itu di luar Mekah, bukan penduduk asli Mekah. Bi'ibilin lahu, datang membawa seekor unta yang akan dijual. Datang ke Mekah. Fabta'aha minhu Abu Jahlin. Kemudian dibeli oleh Abu Jahal. Famatalahu bi athmaniha. Tetapi bayarannya ditunda, tidak dibayar. Diambil untanya, tetapi tidak dibayar. Ini mana matalahu bi'athmaniha. Dan sudah disebutkan dalam hadis, matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran dalam keadaan dia mampu, itu adalah kezaliman. Maka memang Abu Jahal adalah seorang yang zalim, sehingga dia mengambil untanya, tapi tidak mau membayarnya. Fa'aqbal al-Irashi hatta waqafa ala nadin min Quraisy. Maka datanglah al-Irashi, orang dari suku Irash tadi, sampai berdiri di nadin min Quraisy. Berdiri di tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, sedangkan Rasulullah SAW ada di sana. Fi nahiyatin minal masjid jalisun. Di salah satu sisi masjid Rasulullah SAW sedang duduk. Faqala, maka berkatalah seorang Irashi ini, ya ma'syar Quraisy, man rajulun yudini ala Abil Hakam ibn Hisham. Wahai orang-orang Quraisy,
adakah di antara kalian seseorang yang mau membantu aku terhadap Abul Hakam Ibn Hisham? Abu Jahal ini dikenal di kalangan Quraisy sebagai Abul Hakam. Abul Hakam itu bapak hukum. Karena memang beberapa mereka, bahkan sebagian besar orang-orang Quraisy, kalau menghukumi sesuatu mereka akan datang kepada Abu Jahal ini untuk menanyakan hukum-hukum. Dan kalau sudah diputuskan oleh Abu Jahal, maka mereka semuanya menerima keputusan Abu Jahal, sehingga dikatakan dengan Abul Hakam. Tetapi sungguh demi Allah, lebih pantas dia disebut dengan kalimat Abu Jahlin, bapak kebodohan. Karena dia tidak mau menerima tauhid la ilaha illallah dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebodoh-bodoh manusia, sehingga tidak pantas dikatakan sebagai Abul Hakam. Sungguh sangat wajar, sangat pantas kalau disebut sebagai Abu Jahal. Tetapi karena dikenalnya dengan Abul Hakam, maka berkata seorang Quraisy ini dengan kalimat, ya ma'syara Quraisy, man rajulun yudini ala Abil Hakam ibn Hisham. Wahai orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang mau membantu aku, menolong aku terhadap Abul Hakam ibn Hisham? Fa inni rajulun gharib, sesungguhnya aku adalah seorang yang asing, pendatang, gharibun ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa qad ghalabani ala haqqi, sesungguhnya dia telah merampas hakku, telah mengalahkan aku dan merampas hakku. Demikian yang diucapkan oleh Al-Irashi kepada orang-orang Quraisy. Qala lahu ahlu dzalikal majlis, maka orang-orang Quraisy yang ada di majelis itu, yang ada di dekat masjid atau di dekat Ka'bah, berkata mereka, atara dzalikal rajul al-jalis, ya Irashi, tahu kamu orang yang duduk itu di sana? Yang ditunjuk adalah Rasulullah SAW. Di Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hum yuhazzi'una bihi, dan mereka ini bermaksud memperolok-olok Al-Irashi dan sekaligus memperolok-olok Rasulullah SAW. Sehingga ditunjukkan seorang yang akan menolongnya yang ternyata Rasulullah SAW. Kata mereka, maukah aku tunjukkan pada kamu seorang yang bisa membantu kamu? Itu yang duduk di pojok sana itu. Yang dimaksud Rasulullah SAW. Lima ya'lamuna bainahu wa baina Abi Jahlin minal adawah. Yang demikian karena mereka tahu antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal ada permusuhan besar. Abu Jahal sangat benci kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun sangat benci kepada Abu Jahal. Maka mereka tahu. Maka mereka memperolok-olok Al-Irashi, kalau kamu mau minta tolong kepada Abul Hakam, itu orang yang duduk di sana itu, kamu hubungi dia, dia bisa bantu kamu. Mereka ingin memperolok-olok dan ingin menonton apa yang terjadi. Idhab ilaih fa innahu yudika alaih, pergilah ke orang itu, niscaya dia akan membantu kamu untuk mengambilnya dari dia. Fa aqbala al-Irashi hatta waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Irashi datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berdiri di hadapannya dan berkata, ya Abdullah, inna Abul Hakam ibn Hisham qad ghalabani ala haqqin li qibalahu. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Abul Hakam ibn Hisham telah mengalahkan aku dan dia mengambil hakku yang ada di dirinya. Wa ana rajulun gharib ibnu sabil, sedangkan aku adalah orang asing dari luar perjalanan atau dalam keadaan safar. Wa qad sa'altu haula'il qaum an rajulin yu'dini alai, dan aku sudah bertanya-tanya siapa seseorang yang bisa membantu aku untuk mengambilkan hakku dari dia. Ya'khudh li haqqi minhu, untuk mengambil hakku daripadanya, dari dia. Fa asyaru li ilaik, dan mereka mengisyaratkan untukku kepadamu. Fa khudh li haqqi minhu yarhamukallah, maka tolong ambilkan hakku dari dia, semoga Allah merahmatimu. Qala intaliq ilaih, kata Nabi, berangkatlah kamu ke sana. Kemudian Rasulullah SAW mengikutinya. Qama ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma ra'awhu qama ma'ahu qalu li rajulin mimman ma'ahum. Ketika mereka melihat, orang-orang Quraisy melihat
Rasulullah SAW bangkit bersama Al-Irashi tadi menemui Abu Jahal, maka mereka pun berkata satu sama lainnya, ittabi'hu fanzur madza yasna', ittabi'hu fanzur madza yasna', ikuti dia, lihat apa yang terjadi. Ini mereka ingin mentertawakannya, mereka ingin memperolok-oloknya, maka mereka berupaya untuk mengikutinya dan mengirim orang untuk mengikutinya. Apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan Abu Jahal? Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta ja'ahu fa daraba alaihi babahu. Maka Rasulullah SAW pun keluar, berangkat menemui atau mendatangi rumahnya, sampai ketika beliau di hadapan rumahnya, daraba alaihi babahu, beliau mengetuk pintunya. Faqala, maka berkata Abu Jahal, man hadha, siapa itu? Qala Muhammad. Fakhruj ilayya, ini Muhammad, keluarlah, temui aku. Fakharaja ilaihi wa ma fi wajhihi min raihatin, maka keluarlah Abu Jahal dalam keadaan di wajahnya enggak ada ruh sama sekali, pucat pasi, ketakutan. Qadin tuqi'a launuhu, warnanya sudah pucat. Faqala a'ti hadzal rajul haqqahu, kata Nabi, berikan hak orang ini kepadanya. Qala na'am, kata Abu Jahal, iya. La tabrah hatta a'tiyahu alladhi lahu, jangan pergi kemana-mana, aku akan ambilkan sehingga aku memberikan kepadanya. Fadakhala, maka masuklah dia ke dalam rumahnya. Fakharaja ilaihi bihaqqihi, kemudian keluar membawa harta yang merupakan haknya orang tadi. Fadafa'ahu ilaihi, kemudian dibayarkan kepadanya. Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pergilah Rasulullah sallallahu wa qala lil Irashi, dan berkata kepada orang Irashi tadi, alhaq bi sya'nik, pergilah temui urusanmu, yakni selesaikan urusanmu sendiri. Fa aqbala al-Irashi hatta waqafa ala dzalikal majlis, maka al-Irashi ini kembali ke tempat semula, yaitu ke tempat orang-orang Quraisy berkumpul, ke majlis mereka. Faqala, kemudian mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jazahullahu khairan faqad wallahi akhadha li bihaqqi, semoga Allah membalas dia dengan kebaikan, sungguh demi Allah dia telah membantuku dan dia telah menolongku, telah mengambilkan hakku daripadanya. Ini semua di luar dugaan orang-orang Quraisy tadi. Orang-orang Quraisy menunjuk Rasulullah SAW hanya ingin memperolok-olok, ingin melihat apa yang terjadi sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana Rasulullah SAW diperolok-olok atau dipukul atau disakiti oleh Abu Jahal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Qala wa ja'a ar-rajul alladhi ba'athu ma'ahu, maka datanglah orang yang diutus oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi untuk mengikuti Rasulullah SAW. Datang ke tempat mereka. Faqalu, maka mereka pun langsung berkata, waihak, celaka engkau, madza ra'ait, apa yang kamu lihat, apa yang terjadi? Qala, dia jawab, ajaban minal ajabi, sungguh yang aku lihat sungguh keanehan yang luar biasa. Wallahi ma huwa illa an daraba alaihi babahu, sungguh demi Allah tidaklah dia kecuali hanya mengetuk rumahnya. Fakharaja ilaihi, kemudian keluarlah Abu Jahal dalam keadaan dia tidak memiliki wajah, atau dalam keadaan wajahnya tidak memiliki ruh, dalam keadaan sudah pucat pasi ketakutan. Kemudian berkatalah dia kepada Abu Jahal, a'ti hadza haqqahu, berikanlah haknya. Maka dia menjawab, na'am, iya, sebentar, aku akan ambilkan, jangan pergi kemana-mana. Maka dia ambilkan ke rumahnya, ke dalam rumahnya, kemudian keluar memberikan haknya. Yang menyuruh dia untuk mendatangi dan mengikuti terheran-heran, dan yang diutusnya juga terheran-heran dengan apa yang terjadi. Tsumma lam yalbas Abu Jahl al-anjaa, tidak berapa lama Abu Jahal pun datang, yang sedang diperbincangkan, yang sedang dibicarakan. Faqalu lahu, maka mereka berkata semuanya kepada Abu Jahal, wailak, malak, ada apa denganmu, celaka engkau, kata mereka. Ada apa denganmu wahai Abul Hakam, celaka engkau. Wallahi ma ra'ayna mithla ma sana'ta qat, sungguh demi Allah aku enggak pernah melihat engkau berbuat seperti itu sama sekali. yakni engkau berbuat sesuatu yang tidak pernah kau lakukan seperti itu.
biasanya akan dipukul Rasulullah, biasanya akan disakiti, biasanya akan dibentak, akan dicaci maki dengan kalimat-kalimat yang keji. Tapi kali ini engkau berbuat seperti itu, malak, ada apa denganmu? Maka dijawab oleh Abu Jahal, waihakum, celakalah kalian. Wallahi ma huwa illa an daraba alayya babi. Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi kecuali dia mengetuk pintu rumahku, wa sami'tu sautahu, kemudian aku mendengar suaranya. Dan sungguh mali'at ru'ban, aku mendengar suaranya, aku menjadi ketakutan. Yani ketika ditanya, man hadha? Rasulullah menjawab, Muhammad, ukhruj ilayya. Dengan jawaban Rasulullah SAW, dia mendengar, sudah gemetar. Huma kharajtu ilaih, kemudian aku keluar kepadanya. Ternyata inna fawqa ra'sihi la fahlan minal ibili. Sungguh aku melihat di atas kepalanya seekor unta jantan yang ganas. Aku tidak pernah melihat unta seperti itu sama sekali. Ma ra'aitu misla hammatihi. Aku tidak pernah melihat seseram itu. Wala qasratihi wala anyabihi. Tidak pernah aku melihat betapa mengerikan taringnya yang seperti itu. Tidak pernah aku melihat seekor unta yang seperti itu besarnya, yang seperti itu ganasnya. Qat, sama sekali. Wallahi lau abaitu la akalani. Sungguh demi Allah, kalau aku menentangnya, aku khawatir unta itu akan memakanku. Unta makan manusia itu sungguh terjadi pada unta-unta biasa. Apalagi apa yang dilihat oleh Abu Jahal ini lebih dari yang biasa. Yang kata Abu Jahal, aku tidak pernah melihat unta yang seganas itu dan seseram itu. Unta itu bisa makan manusia. Ketika dia marah, dia akan mengejarnya dan kemudian menginjak-injaknya sampai remuk tulangnya, dan kemudian dia akan makan sepotong demi sepotong. Ini unta ganasnya. Tetapi yang dilihat oleh Abu Jahal lebih daripada itu. Dia menyatakan, wallahi ma ra'aitu mithlahu qat. Aku tidak pernah melihat unta yang seperti itu sama sekali. Tentunya orang-orang Quraisy hanya mentertawakannya. Dan sebagaimana biasanya mereka akan berkata, saharaka Muhammad, engkau disihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW bukan sahir, bukan penyihir, bukan pula penyair. Rasulullah SAW adalah rasulun yuha ilaih, seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala.